Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Untuk pembelajaran nanti akan menyampaikan materi tentang tindak pidana korupsi, penanggulangannya, upaya penanggulangan baik dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun dalam bernegara. Materi yang sangat penting sekali ya Bu ya. Terus tujuan pembelajarannya apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran di sini kami mengharapkan siswa dapat menganalisis suatu peraturan perundang-undangan apakah sudah diarahkan untuk mencapai tujuan pendirian negara dan berpotensi menjadi adanya tindak pidana korupsi. Jadi diupayakan agar siswa dapat memahami tentang apa itu korupsi. Bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Untuk strategi pembelajarannya kami menggunakan model pembelajaran blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan project based learning, yaitu nanti siswa komunikasikan secara praktik langsung bagaimana contoh tindakan pidana yang masuk ke dalam kategori pelanggaran tindak pidana korupsi. Jadi yang sangat menarik Ibu ya. Iya baik Pak. Bagaimana dengan media atau sumber belajar yang akan digunakan? Untuk media yang akan saya gunakan yaitu materi presentasi berupa PowerPoint, buku teks pendidikan Pancasila, serta nanti akan ada lembar kerja untuk siswa untuk dapat mengetahui seberapa siswa memahami tentang korupsi sebelum pembelajaran dimulai. Oke, baik sekali. Apakah Ibu sudah mempersiapkan evaluasi untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi yang akan diajarkan? Untuk evaluasi nanti itu saya sudah menyiapkan beberapa soal refleksi dan saya akan memberikan tugas individu berupa soal esai singkat tentang bagaimana upaya kita sebagai warga negara untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. Oke, berarti sudah lengkap ya Bu ya. Apa ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan sebelum kita mulai? Baik Pak, menurut saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama bola kita, mari kita lakukan yang terbaik. Saya harap supervisi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik Pak.
Nurisa dari kelompok 3 izin bertanya, apa yang dimaksud dengan memajukan kesejahteraan ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Korupsi yaitu tindakan yang merugikan orang lain. Korupsi bisa terjadi di mana saja, contohnya di sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Ya, penyebab dari korupsi yaitu sifat hedonisme, terus serakah, dan tamak. Upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi yaitu membuat kalimat. Coba materi hari ini dan versi kalian memahami. Ibu Anirin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk melakukan supervisi yang sudah dilakukan kemarin mulai dari praobservasi dan observasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan supervisi kemarin? Ya, alhamdulillah Pak, berjalan lancar. Hanya saja pada saat diskusi ada beberapa siswa atau beberapa kelompok yang kurang aktif dalam berdiskusi itu. Oh ya, baik Bu. Saya sudah mencatat beberapa hal yang positif dan beberapa hal yang mungkin bisa kita tingkatkan bersama. Apakah Ibu siap untuk mendengar hasil pengamatan saya? Ya baik Pak, saya berterima kasih dan saya terbuka untuk masukan saran dan lainnya. Ya. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi cara Ibu memulai kelas, teknik stop yang Ibu gunakan untuk membuat siswa itu lebih aktif atau lebih siap belajar, yaitu membuat kesadaran penuh, mindfulness. Kemudian menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, nah itu ya, dan meminta siswa yang menjadi dirijennya, itu kan jadi sesuatu yang beda ya. Nah kemudian ini juga tentang materi yang disampaikan itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan dari situ bisa membangun koneksi materi yang dipelajari dan yang dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian saya juga melihat metode diskusi kelompok yang Ibu gunakan cukup berhasil, sedangkan sebagian besar tampak antusias dan aktif mengikuti kegiatan. Namun tadi yang Ibu katakan bahwa masih ada sebagian kecil yang kurang aktif ya dalam mengikuti kegiatan di kelas. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mensiasati siswa itu
bisa lebih aktif lagi di kelas? Mungkin untuk pertemuan berikutnya ya atau diskusi kelas berikutnya ke depannya saya akan berusaha membuat siswa lebih aktif dalam belajar tersebut, dalam setiap kelompok siswanya aktif. Mungkin saya juga akan mendatangkan setiap kelompok itu keliling dalam kelas gitu, untuk siswanya lebih tertantang untuk aktif dalam belajar seperti itu. Oh, ya, ide bagus ya Bu ya. Jadi siswa jadi lebih merasa lebih aktif apa, terus kemudian mungkin Ibu bisa lebih dari awal itu membagi tugas siswa di dalam kelompok. Kalau saya lihat kemarin tuh Ibu membaginya itu pada saat mau presentasi. Iya. Nah, mungkin lebih awal misalnya biar siswa itu lebih aktif tugas-tugasnya masing-masing, misalnya ada yang menjadikan materi, ada yang mau presentasi siapa, yang mencatat siapa, yang menjawab pertanyaan siapa. Jadi dari pembagiannya itu dari awal. Iya. Tapi ya, sebagian besar sih udah terlihat bagus ya, dan mereka juga semua merasa semua bisa terlibat. Oke. Hal yang perlu saya sampaikan adalah terkait evaluasi di akhir sesi. Soal reflektif yang Ibu gunakan tadi sangat relevan ya. Tetapi ada beberapa siswa yang nampaknya masih bingung dengan instruksinya. Apakah Ibu sudah mempertimbangkan cara untuk memberikan contoh terlebih dahulu? Mungkin saat itu karena belum memberikan contoh kepada siswa, jadi siswa merasa dalam mengerjakan mulai pekerjaan itu agak kurang memahami gitu ya. Jadi mungkin kedepannya akan diberikan contoh dulu, dipaparkan maksud dan tujuan dari isi dari soal tersebut, yang soal refleksi itu. Ya, itu akan sangat membantu ya Bu ya. Jadi secara keseluruhan saya sangat mengapresiasi persiapan Ibu, termasuk media yang Ibu gunakan dan alur pembelajaran yang sudah baik. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Semoga menjadi kedepannya akan lebih baik lagi di kelas-kelas berikutnya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, saya yakin Ibu juga bisa terus berkembang dan menjadi inspirasi Amin. buat Terima kasih. siswa. Nah, kalau ada hal lain yang perlu kita bahas, nanti kita bisa bahas kembali berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita tingkatkan ya, atau kita perlu diskusikan. Ya, baik Pak. Terima kasih atas masukannya, sarannya, dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Sama-sama Bu, semangat terus ya. Terima kasih.